Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk kali ini Pak Aris akan menyampaikan materi tentang teknik cepat memainkan keyboard. Minggu kemarin kalian sudah mendapatkan materi tentang musik modern, yaitu jenis-jenis alat musik dan cara memainkan beserta sumber bunyinya. Untuk kali ini Pak Aris akan menjelaskan tentang salah satu dari alat musik harmonis, yaitu keyboard. Materinya adalah teknik cepat memainkan keyboard. Seperti yang kalian lihat pada tayangan ini, ya, Pak Aris akan menjelaskan bagaimana teknik singkat kalian bisa cepat bermain keyboard. Oke, langsung saja. Yang pertama, ini Pak Aris buatkan piramid step, ya. Yang pertama adalah yang paling bawah, penjarian. Nah, di penjarian kalian bisa lihat di sini. Nah, penjarian untuk tangan kiri yang difungsikan hanya dua jari, yaitu jari kelingking, dan jari kelingking ini adalah sebagai tumpuan. Jadi tumpuan ini, jari kelingking ini akan mengikuti akord yang akan disebutkan. Jadi misalkan akord C, maka jari kelingking untuk tangan kiri ini langsung memainkan di akord C. Apabila perintahnya di akord F, maka jari kelingking ini akan ke akord F. Jika yang diperintahkan G, maka jari kelingking ini akan ke akord G. Nah, itu yang dimaksud tumpuan. Jadi mengikuti sesuai perintah akord yang akan dituju. Dan ibu jari ini sebagai pelengkap untuk tangan kiri, jaraknya 5, ya, 5 nada. Nah, jadi jaraknya 5 nada. Misalkan kita main C, jari kelingking posisinya di C, maka ibu jari jaraknya 5, berarti posisinya di G. C, D, E, F, G. C, D, E, F, G. Maka kalau tumpuannya jari kelingking di C, ibu jari jaraknya 5, maka posisi ibu jari di akord G. C, D, E, F, G. Oke ya. Selanjutnya untuk tangan kanan itu 3 jari, harusnya seperti ini. Seperti ini. Nah, ini kita rubah menjadi ini. Tumpuannya untuk tangan kanan adalah ibu jari. Ibu jari, ya. Kalau misalkan akordnya C, berarti ibu jari di C. Akordnya F, ibu jari di F. Akordnya G, maka ibu jari di G. Jaraknya antar jari ini atau 3 jari ini 3. Berarti kalau ibu jari ini sebagai tumpuannya di C, maka jari tengah ini di E. Jari telunjuk di E, jari tengahnya di G. Kita coba urutkan ya. Ibu jarinya main C. C, D, E, F, G. Jaraknya 3. C, D, E, F, G. Maka kalau main akord C, tangan kanan, ibu jari di posisi C, jari telunjuk di posisi E, jari tengah di posisi G. Oke ya. Jadi tangan kanan ini yang difungsikan adalah 3 jari. Nah, itu untuk penjarian. Nah, kalau kita gabung, ya, kalau kita gabung main akord C, maka tangan kiri main di oktav kedua. Oktav kedua adalah C nomor 2 dari tuts piano. C nomor 2. Jadi kalau misalkan main C, maka jari kelingking ini di C, ibu jari di G, jaraknya 5. C, D, E, F, G. Ini main di oktav kedua, ini di C, ini di G. Yang tangan kanan main di oktav ketiga atau C nomor 3, jaraknya 3. C, D, C, E, G. C, E, G. Yang tangan kiri C, G, tangan kanan C, E, G. Kalau dimainkan bersama, ini main di oktav kedua, ini main di oktav ketiga, maka
yang kita dengarkan adalah akord C. Selanjutnya akord F. Tangan kiri jari kelingking adalah tumpuan, maka dia langsung ke F. Jaraknya 5. F, G, setelah G kembali ke A. G, A, B, C. Berarti jari kelingking di F, ibu jarinya di D. F, G, A, B, C. Jadi kalau F jari kelingkingnya di F, ibu jarinya di C. Tangan kanan main di oktav ketiga, karena tumpuannya ibu jari, berarti ibu jari langsung ke F. Jaraknya 3, jari telunjuk F, G, A. Jari telunjuk ke A, A, B, C. Berarti ini F, ini A, ini C. Kalau dimainkan bersama akord F. Sekarang yang ketiga, akord G. Tangan kiri kembali, ujung tombaknya adalah jari kelingking, main di G. Jaraknya 5, G, A, B, C, D. Maka ini di G, ini di D. Tangan kanan main di oktav ketiga, ibu jari tumpuan, berarti langsung ke G. Jaraknya 3, G, A, B, C, D. Berarti ini di G, ini di B, ini di D. Kalau dimainkan bersama, maka yang terdengar adalah akord G. Itu pengertian secara singkat sebelum kita masuk ke praktek. Selanjutnya untuk ketukan tempo. Jadi setelah kita mempelajari tentang penjarian, posisi jari sesuai dengan akord yang disebutkan, maka kita masuk ke ketepatan tempo. Jadi setelah kita menghafal posisi letak akordnya, kita pindah ke akord berikutnya dengan mengawali 10 ketuk pindah ke akord berikutnya. Contoh misalkan kita sudah tahu posisi C, mainkan akord C 1, 2, 3. Pada ketukan ke-10 pindah ke akord yang akan diperintahkan. C 9, 10. F pindah ke F. 9, 10. G pindah ke G. 10 ketuk bisa, maka kita naik ke step berikutnya yaitu 5 ketuk pindah. Berarti semakin cepat kita pindah ke akord berikutnya. Akord C 1, 2, 3, 4, 5. F 2, 3, 4, 5. G 2, 3, 4, 5. C kembali ke C lagi. 5 ketuk bisa, maka kita lanjut ke 3 ketuk. 3 ketuk akord C 1, 2, 3. F 2, 3. G 2, 3. C 2, 3. Kalau tahap ini sudah bisa, sudah lancar, maka kita melakukan 1 ketuk pindah. C, F, G, C, F, G, C, F, G. Nah, kalau itu sudah tuntas, kalian sudah lancar ya. Pada tahap ketiga ketukan cepat, yaitu tiap ketuk sudah harus pindah ke akord selanjutnya. Berarti 1 ketuk pindah ke akord berikutnya. Nah, jadi untuk belajar tempo mengawali 10 ketuk pindah. Step pertama, step kedua 5 ketuk lebih cepat. Step ketiga 3 ketuk, step terakhir 1 ketuk pindah ke akord berikutnya. Oke, kita lanjut. Pemahaman akord. Nah, jadi setelah 1 ketuk pindah, maka kita memperkenalkan akord yang lain. Tadi kalian mempelajari akord C, F, G, maka bisa kita kembangkan menjadi C, D, E, F, G, A, B. Dari 7 tingkat itu, dari 7 tangga nada itu bisa dikembangkan menjadi beberapa akord yang kita mainnya masih menggunakan mayor, bukan minor, sementara pakai mayor ya. Selanjutnya mulai proses mencari lagu yang kita sesuaikan ya dengan mayor ya, dan memainkan sesuai lagu yang ada. Mencoba lagu ya. Dari beberapa tahapan tadi sudah mulai ke arah mencari lagu yaitu yang bernada mayor. Setelah itu mulai mencari melodi dalam lagu ya. Ini sudah mulai ke arah notasi angka untuk mencari nada pokok. Dan mulai mengaransemen, ini sudah step yang paling akhir.
ya. Jadi sudah mengenal notasi angka dan mulai bisa pencarian untuk melodi nada pokok tangan kanan. Jadi kalau keyboard itu melodinya sebelah kanan, akordnya sebelah kiri. Nah, mungkin dari penjelasan ini kalian masih perlu dalam bentuk video untuk memperjelas bahwa sebetulnya bagaimana posisi yang sebenarnya untuk tangan kiri dan tangan kanan, dan bagaimana bunyi dari akord apabila kita meletakkan jari-jari kita sesuai dengan akord yang disampaikan atau diperintahkan. Demikian anak-anak materi yang bisa Pak Aris sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.